Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan performa antara beberapa paket di Starlink. Paket atau layanan atau service di Starlink yang biasa digunakan pada umumnya dengan pelanggan rumahan maupun personal. Di antaranya adalah paket jelajah, residensial, dan residensial light. Nah, seberapa besar perbedaan ketiga paket ini performanya? Karena di sini ada perbedaan harga yang signifikan. Paket jelajah dengan harga kurang lebih 1.600.000 sekian, jadi 1,6 juta. Paket residensial dengan harga paketnya Rp750.000. Kemudian paket residensial light dengan harga paketnya Rp479.000. Ketiga paket ini dengan perbedaan harga, ada yang menanyakan seberapa besar perbedaan performanya, pingnya atau latensinya, speed downloadnya, dan juga speed uploadnya. Ini kita belum berbicara tentang Starlink standar dan Starlink mini. Keduanya baik standar maupun mini itu berbeda hanya pada cakupan obstruksinya saja. Jumlah device yang pernah diuji untuk pelanggan itu sama-sama di atas 128 devices atau 128 headphone atau tablet ataupun komputer dan laptop. Jadi sudah pasti di atas ratusan user simultan. Kecuali kita bypass dan menggunakan router pihak kedua. Jadi router pihak kedua itu pun kemampuan atau kapasitas menampung user simultannya juga berbeda. Oke sahabat semua, yang pertama residensial light dan residensial serta paket jelajah. Seberapa besar perbedaan performa? Jadi mulai dari paket yang termahal yang biasa digunakan untuk berkemah ataupun mobiling ataupun berjalan, paket jelajah atau roam unlimited. Harganya 1,6 juta, performanya seperti sahabat bisa lihat di video-video sebelumnya, menggunakan paket jelajah dalam pengujian speed test maupun digunakan dalam mobiling. Banyak yang sudah menguji pada saat berjalan dengan kendaraan mobil atau bahkan di daerah pesisir. Karena paket jelajah itu bisa di daerah laut tapi dekat dengan pesisir. Jaraknya di bawah 19-20 km. Itu kita masih bisa menjangkau dengan paket jelajah. Performanya, speednya bahkan sempat menyentuh di 400 Mbps pada posisi yang biasanya kita uji. Itu sekali-sekali. Akan tetapi kadang-kadang itu di 300-an Mbps. Namun rata-rata performa jelajah ini antara 150 sampai 250 Mbps. Baik di Starlink mini maupun Starlink standar. Jadi paketnya juga menentukan. Yang kedua paket residensial, harganya Rp750.000. Pada pengujian dengan router bawaannya, itu kita bisa mendapatkan performa residensial di tempat yang sama di sini, itu antara 150 sampai 200 Mbps. Kadang itu rata-ratanya, namun kadang di bawah 100 Mbps juga, tergantung lokasi dan obstruksinya atau obstruksinya. Jadi apa perbedaan jelajah dan residensial? Sudah tentu jelajah performanya bisa tembus 300-400 Mbps walaupun itu hanya sekali-sekali, tergantung pada obstruksi dan kondisi cuaca. Jadi sudah jelas jelajah atau paket ROM global, ROM unlimited ini performanya sudah sedikit berbeda, lebih tinggi dibandingkan dengan paket residensial, kan harganya juga lebih dari 2 kali lipatnya. Oke, itu ke residensial yang harganya Rp750.000. Jadi biasanya tembus 300-400 pada residensial di tempat yang sama, walaupun banyak yang memodifikasi sehingga bisa menyentuh 300 juga ada. Namun rata-rata dengan router bawaannya itu di bawah 150 Mbps untuk paket residensial. Nah, bagaimana performa paket residensial light yang harganya Rp479.000?
Nah, ini performanya pada pengujian itu bahkan ada rata-rata menyentuh di 50 sampai 70 Mbps paket residensial. Kecuali yang dimodifikasi atau di bypass untuk masuk ke router Wi-Fi 6. Karena rata-rata di Residential Lite yang menggunakan Starlink Mini, ini Wi-Fi-nya hanya Wi-Fi 5. Sehingga jika kita menggunakan Starlink Mini dan kita sambungkan ke dalam router Wi-Fi 6, seperti TP-Link, Ruijie, dan lain-lain yang Wi-Fi 6, performanya juga bisa menyentuh sampai 300-an Mbps. Walaupun itu hanya sekali-sekali. Rata-rata di bawah 100 Mbps dan kebanyakan ditemukan 50 sampai 70 Mbps. Normalnya untuk downloadnya ya, yang kita bahas yang tertinggi di awal itu downloadnya. Namun uploadnya itu rata-rata di bawah 50 Mbps. Ada yang hanya bahkan mendapatkan 10 Mbps pada paket Residential Lite. Dan rata-rata di 15 sampai 20 Mbps upload untuk Residential, walaupun kadang-kadang di atas 50 Mbps. Namun kita bahas yang rata-rata pada kondisi cuaca yang bagus. Oke, itulah perbedaan ketiga paket layanan, baik di Residential Lite maupun paket jelajah. Semua tergantung pada kebutuhan sahabat, dan pilihan juga tergantung pada kebutuhan sahabat. Untuk perbedaan Starlink-nya tidak terlalu menunjukkan peningkatan yang signifikan dari Starlink standar ke Starlink Mini. Bahkan dari jumlah device yang diuji juga lebih dari 100 devices, dan speednya juga kadang-kadang sama, apalagi yang mini di bypass. Speednya bahkan lebih dari yang standar jika kita menggunakan router standarnya. Oke sahabat, itulah informasi buat sahabat semua yang menanyakan seberapa besar performa dari paket jelajah, paket Residential, dan Residential Lite. Apakah ini bisa digunakan untuk usaha hotspot Wi-Fi ataupun usaha RT/RW-net? Secara paket yang bukan paket bisnis ini tidak bisa diperjualbelikan. Namun kenyataannya di Indonesia banyak sekali, bahkan sebagian besar menggunakan paket-paket yang rumahan untuk kebutuhan hotspot Wi-Fi atau usaha hotspot Wi-Fi. Oke, semua tergantung seberapa besar kebutuhan dan seberapa besar gangguannya terhadap frekuensi ataupun jaringan di lokasi. Sudah tentu kita tetap berkoordinasi dengan yang pihak terkait, izin satu atap di kantor dinasnya, Kominfo, Dinas Perhubungan, Kabupaten Kota, ataupun di perizinan satu atap dan ISP yang menyelenggarakan khususnya untuk RT/RW-net. Kenyataan di daerah terpencil banyak menggunakan paket rumahan untuk usaha hotspot Wi-Fi. Dan apakah aman atau tidak? Banyak sampai saat ini tetap menggunakan dan biasa-biasa saja. Semoga ini menjadi informasi buat sahabat semua untuk ketiga paket yang sering ditanyakan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.